Mengapa para mufassir menyebut dengan arusyul Quran? Mengapa sepakat para ulama tafsir menyebut surat Ar-Rahman adalah arusyul Quran? Karena di sana ada keserasian. Di sana Allah pasang-pasangkan apa yang dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat Allah yang lahiriah dan nikmat Allah yang batiniah. Nikmat Allah yang lahiriah sudah kita rasakan. Sejak kita tiada menjadi ada dan tiada nanti. Coba Bu, berapa nikmat Allah sejak tadi pagi bangun sampai sekarang? Sudah berapa ribu kedip yang sudah kita tak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung nikmat Allah satu persatu, ditulis di Excel hiji-hiji tak moal ka itu, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau begitu bukan nikmat Allah yang kurang kepada kita. Yang kurang adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu. Nikmat yang sudah tidak terhitung. Tapi syukur kita, sudahkah kita bisa menghitung syukur kita kepada Allah? Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa hidup manusia hanya huruf B dan huruf D. Laras Bu, apa huruf B? Birth, lahir. Lahir, berawal ke dunia. Birth, lahir, bukan birth. Happy birthday. Lahir. Lamun disudakeun lahir ta. Lamun diemkeun mati teh. Mati. Kalau di bahasa Inggris kan adalah dead. Mati. L jeung M hirup mah. LM begitunya. Lahir jeung mati. Sejarah manusia hanya 3. Kepala ulama mengatakan yaumun wulida fihi. Nikmat Allah kepada kita. Yaumun wulida fihi. Hari di mana kita dilahirkan. Bu terang dibabarkeun kaping sabaraha? Sasih naon tahun sabaraha? Saur saha? Saur akta kelahiran. Saur mama keur berolak kadunya tak apal kumaha di bajuan ke ilmu bapak. Termasuk saya 48 yang lalu tidak tahu bagaimana saya terlahir ke muka bumi. Waladatka yabna adama bakia wan nasu hauluka surura. Begitu dalam syair bahasa Arab. Wahai anak Adam, kau terlahir ke dunia ini engkau nangis. Tapi orang yang berada di sekitarmu adalah senyum. Bu ya, mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat. Baru putra mugia menjadi orang kali anu soleh solihah, dimbarkan rezeki, dipanjangkan yuswa. Kan begitu Bu ya, orang berdoakan. Yaumun wulida fihi, nikmat Allah kepada kita. Dan yang akan menjadi momentum terpenting bagi Muhammad Reza Rizali Mujayapur adalah yaumun nakaha fihi, hari di mana manusia dilahirkan. Das Bu, Ibu emot nuju ditikahkeun ku Ibu Ramana. Angkah duka zawaz duka. Begitu Bu ya. Keberen pada nervous udah disalitnya. Itu akan nikah. Yaumun nakaha fihi. Dan itu adalah sejarah yang kedua yang dilalui oleh manusia. Nikah di dalam bahasa disebut dengan al-dhammu wal jam'u, yaitu menyatukan dan menghimpun. Menghimpun siapa? Dua hati yang berbeda. Beda keluarga, beda sosial, beda pendidikan, mungkin juga beda status sosial, mungkin. Tapi dengan an-nikahu, dia adalah menyatu, melebur menjadi satu. Yang asalnya camar calon mertua jadi mertua, yang asalnya calon minantu jadi minantu. Kan minantu teh singkatan bahasa Sunda punya. Minantu mimiti narima tugas. Minantu mimiti narima tugas. Terus tuh
eta mah kiratologi cenah lah. Paling kitu nya. Minangka teh mimiti narima tugas. Lamun dasi naon? Dada di aksi-aksi cenah. Aksi di dia. Dada di aksi-aksi. Arloji cenah pan bahasa Sunda betul. Nu ngalele di hangka puji cenah kitu. Jadi minangka teh mimiti narima tugas tah alasan kata mimiti narima tugas tah sareng tah rezeki. Yaumun nakahafi sejarah ditulis wah sebarkeun undangan da mah paperless cenah tanpa undangan alamat tadi dia dihitung harina sekian bulan sekali hari lagi sekian menit lagi akan nikah pasti ditulis sejarah pasti ada tuh di kamera. Itu sejarah yang terpenting adalah bagaimana menikah itu bukan hanya prestise tapi bagaimana kita meraih prestasi. Terus Bu, nikahna sabaraha samiliar, abdi mah samiliar lah nikah teh. Ya samiliarnya, samiliar maksudnya. Jadi bukan hanya nominal uang yang kita keluarkan, tapi bagaimana kita membangun rumah tangga menjadi orang berumah tangga yang memiliki prestasi di dalam kehidupan, melahirkan anak-anak yang salehah, anak-anak yang tentunya menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi pengabdi kepada agama, nusa dan bangsa begitu. Sejarah yang kedua dan sejarah yang ketiga yang tidak bisa kita pungkiri. Entah ibu-ibu duluan atau saya terakhir ibu-ibu duluan. Yaumun mata fihi ya Bu ya. Leres. Hari di mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bade teu payun mangga. Abdi teh pangkar. Itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipungkir, takdir tidak bisa dipungkir. Abi kamari, Pak, kamari teh pernah 24 Oktober kamari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu bagaimana kita ketika lahir dinamai dengan nama yang bagus, ketika nikah mungkin harinya sudah dipilih dengan hari yang bagus, gedungnya yang bagus, mas kawinnya mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nanti di satu saat nanti kita pun harus mengukir sejarah di dalam prasasti kita bahwa kita sudah mengabdi untuk agama, negeri dan bangsa ini. Ditulis menjadi orang-orang yang berjasa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, wabil khusus bagi putra pertama Pak Haji Carya Muhammad Dastarizal di Mujayapura pada hari akad nikah sampai ke sananya menjadi pengantin baru, segalanya baru, motivasinya baru, niatnya baru, niatkan karena ibadah kepada Allah. Orang mah pengantin bari naon Bu? Bari taboga duit. Bari. Mudah-mudahan karena nama juga Sindang Selok kata Sundanya budaknya. Jadi Pak Haji mah kayaknya sudah terakhir. Kak teh budaknya. Budaknya teh Sunda nama bereun. Da perlu dibere budak. Minta dia wajar, nggak apa-apa itu bagian daripada sunat. Ya minta nakasade lah mungkin bapak nih. Minta ke pamana, eraeun ke pamana minta wae ka pinung bapak mah teu eraeun minta. Minta dia teu eraeun tapi ka ini jeung ka atina, boga duit tuh mungkin ini atina. Bereun. Kadua uruskeun budak teh. Bereun mah sudah mungkin Pak Haji yang dengan Aresa sudah tiap hari juga dikasih. Urus mulai dari sekolah TK sampai perguruan tinggi sampai S2 sudah sudah dia nanti didikan sudah ada saja sudah dididik walaupun tidak setiap hari tapi di sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi budak dia nanti didikan atikan. Nah, jadi ruhiyah jasmaniah atikan bukan hanya jasmani saja tapi ruhani. Anu katilu nama kawin beres kan. Tapi pan kalau orang tua tidak sampai saya kawin mam enggak sampai di sana, enggak berhenti itu. Sifat Ar-Rahmannya, sifat Allah yang dikucurkan kepada kita tidak pernah berhenti. Nikah ini boga incu-incuna dipahamikeun kan. Kita ngasuh. Nah, itu bapak negara rawe. Itu
jelema di sana gitu ya, di sana nanti jauh beda jadi dia kayak itu. nah itulah ya kan kasada pasti kayak itu mah di pada dama nih di pada dama dititipkan jadi play group jadi lihat anak ini nggak apa-apa, ikhlas orang tua dengan hal ini. Yang penting dia bisa hidup dengan mandiri, bisa mencukupi keluarganya, bisa mencukupi anak-anaknya, mungkin bisa membangun dan sebagainya. Oleh karena itu, melalui majelis ini saya tidak panjang lebar, punya tidak panjang lebar, hanya ini sebagai pengingat saya yang pengantin Bari sudah 20 berapa menit? Sudah 22 tahun gitu ya, 22 tahun lebih. Jadi anak 3, istri 1, sudah 22 tahun membangun rumah pengantin Bari. Tapi kita barukan motivasinya, barukan kita niatnya. Karena nikah ini bukan hanya semata untuk kebutuhan lahiriah, tetapi bukan batiniah, tetapi ada sesuatu yang kita akan raih adalah mardatillah. Bukan hanya di sini kata Rasulullah, tapi nanti di akhirat. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bahwa kita menghimpun bersama itu bukan hanya di dunia. Orang-orang yang beriman kemudian didasari dengan akidah yang sama, didasari dengan didikan yang sama, iman yang sama, walaupun di dunia berpisah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan nanti di surga. Itu kan terpenting, abadan abidin begitu, ala dawam selama-lamanya. Kalau hanya di dunia berpisah, ya sementara, insya Allah kita akan menyusul nanti di akhirat, dan Allah akan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpun kembali nanti di surga. Itu janji an-nikahu al-jam'u wa dhammu, yaitu nikah secara bahasa menghimpun dan berkumpul. Bukan hanya berkumpul di dunia, tetapi insya Allah berkumpul di akhirat. Saat itu punya cekap bu, cekap nah cekap insya Allah. Praktek nama daya profesor ahli nikah kata berarti istri-istrinya hiji 2 3 4. Tapi semuanya kita belajar dari sejak tidak punya anak pertama, beda lagi ngurusin anak kedua dan ketiga, terus berbeda. Insya Allah itu adalah pelajaran yang tidak pernah berhenti. Sakit wae nu kapihatur bila aya bobo sapanon carang sapakan tutus laku ke panghalak haputeun kasadayana buah tomat buah peuteuy cenanya tamat insya sama sakit anu kapihatur ihdinas siratal mustaqim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dadan. Bapak Ibu sekalian, dengan tadi pembacaan surat Ar-Rahman sudah selesai, kemudian dilanjut dengan tausiah untuk kita semua dan wabil khusus buat anak kami. Mudah-mudahan apa yang sudah dibacakan tadi menjadi keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas berkenan hadirnya di rumah kami. Kami juga mohon doa nanti untuk tanggal 25 kami pagi mungkin sudah meninggalkan